Halo, saya Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan mengenai faktor resiko dan pencegahan primer penyakit arteri perifer. Sebagai pendahuluan, peripheral artery disease atau PAD mengacu pada penyakit oklusif aterosklerotik pada arteri di ekstremitas bawah. Istilah tersebut terkadang dapat merujuk ke semua arteri perifer dengan etiologi apapun. Presentasi klinis pasien dengan PAD dapat dikategorikan menjadi 4 subkelompok klinis. PAD asimptomatik, PAD simptomatik kronis, iskemia yang mengancam anggota tubuh kronis atau chronic limb threatening ischemia CLTI, dan iskemia anggota tubuh akut atau acute limb ischemia. Peripheral artery disease atau PAD simptomatis kronis diklasifikasikan berdasarkan sistem Rutherford dan Fontaine. Chronic limb threatening ischemia merupakan manifestasi berat dari PAD, memiliki risiko adverse event kardiovaskular dan amputasi yang lebih tinggi. Klasifikasi CLTI sendiri menggunakan sistem WIFI atau Wound Ischemia and Food Infection. Definisi standar acute limb ischemia atau ALI melibatkan durasi gejala kurang dari 2 minggu. Acute limb ischemia dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu kategori 1, mengacu pada anggota tubuh yang masih viable dan tidak langsung terancam. Kategori 2, mengacu pada anggota tubuh yang terancam tetapi dapat diselamatkan. Kategori 2A, bersifat mengancam dan dapat diselamatkan jika tak segera diobati. Kategori 2B, bersifat terancam berat, butuh revaskularisasi segera. Kategori 3, terdapat kerusakan atau nekrosis permanen yang dalam hal ini mengakibatkan kehilangan jaringan besar atau kerusakan saraf permanen yang tidak dapat dihindari. Berikut merupakan faktor risiko dari penyakit arteri perifer. Faktor risiko tersebut dibagi menjadi faktor risiko tradisional dan non-tradisional. Untuk faktor risiko tradisional dibagi lagi menjadi 2, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia, jenis kelamin. Kemudian untuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi seperti tembakau, diabetes, lipid, dan hipertensi. Sementara untuk faktor risiko non-tradisional seperti hipertensi atau diabetes yang diinduksi kehamilan, menopause, status sosial ekonomi, penyakit autoimun, polusi lingkungan, apolipoprotein, inflamasi, diet, alkohol, gaya hidup penuh tekanan, gangguan tidur, gaya hidup sedentari, dan obesitas. Faktor risiko rokok. Merokok merupakan salah satu faktor risiko yang paling penting dalam terjadinya PAD. Studi menunjukkan hubungan signifikan dan independen antara merokok dan PAD, dengan pengaruh semakin kuat pada jumlah dan durasi merokok. Dari beberapa studi, risiko PAD antara lain memiliki risiko sebesar 18 hingga 26% terjadi PAD berdasarkan ankle brachial index pada pasien yang merokok. Pada studi lain diperkirakan risiko terjadinya PAD untuk perokok sebesar 44%. Ditemukan juga bahwa berhenti merokok dapat mengurangi risiko kejadian dan progresi PAD secara konsisten, menurunkan kejadian claudicatio intermittent secara cepat, tetap memberikan manfaat walaupun berhenti merokok sudah lebih dari 10 hingga 20 tahun, memperbaiki fungsi fisik, parameter fisiologis terkait PAD, dan meningkatkan angka kelangsungan hidup. Faktor risiko diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan faktor risiko penting untuk PAD. Claudicatio intermittent lebih sering ditemukan pada penderita diabetes. Dari beberapa studi ditemukan bahwa risiko PAD lebih tinggi pada diabetes yang berdurasi lama dan pasien yang menggunakan insulin. Dalam studi oleh Horn, diabetes yang sudah diketahui sebelumnya memiliki asosiasi signifikan dengan PAD, sedangkan diabetes baru terdiagnosis memiliki hubungan lebih lemah, dan toleransi glukosa terganggu tidak berhubungan dengan PAD. PAD pada pasien diabetes memiliki prognosis lebih buruk, antara lain ditemukan bahwa
terdapat resiko amputasi 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pasien PAD non-diabetes, dan resiko kematian lebih dari 3 kali lipat dibandingkan pasien PAD non-diabetes. Dari studi epidemiologi menunjukkan bahwa peningkatan proporsi PAD yang terkait diabetes, menurut data Framingham, insiden PAD pada penderita diabetes meningkat dari 5% di tahun 1950-an menjadi 11% di tahun 1990-an. Faktor risiko hipertensi. Hipertensi secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan risiko PAD dengan nilai odds ratio antara 1,3 hingga 2,2, yang berarti individu dengan hipertensi memiliki risiko 30 hingga 120% lebih tinggi terkena PAD dibandingkan individu tanpa hipertensi. Tekanan darah sistolik yang tinggi menunjukkan hubungan yang signifikan dengan PAD, sedangkan tekanan darah diastolik tidak menunjukkan asosiasi yang bermakna. Data dari studi Framingham melaporkan bahwa 30% dari kasus claudicatio intermittent terjadi pada individu dengan tekanan darah tinggi. Hipertensi berkontribusi terhadap 41% dari total risiko PAD dalam populasi. Dengan demikian, hipertensi menjadi faktor risiko terbesar kedua setelah merokok. Faktor risiko lipid. Lipid, khususnya low density lipoprotein atau LDL, memegang peran sentral dalam patogenesis penyakit arteri perifer melalui mekanisme aterosklerosis. Disfungsi endotel sebagai tahap awal aterogenesis dipicu oleh stresor kronis seperti hiperlipidemia yang menurunkan bioavailabilitas oksida nitrat atau nitric oxide yang berperan penting dalam mempertahankan fungsi endotel dengan menurunkan permeabilitas vaskular, menghambat vasokonstriksi, adesi sel inflamasi, serta oksidasi lipoprotein. Kadar LDL yang tinggi ini menyebabkan retensi lipoprotein di subendotel yang kemudian mengalami oksidasi dan membentuk isoprostana, penanda stres oksidatif, dan menarik makrofag untuk membentuk sel busa. Akumulasi sel busa ini memicu inflamasi kronis, disfungsi mitokondria, apoptosis, dan pelepasan mediator protrombotik yang mempercepat pembentukan dan progresi plak aterosklerotik. Lesi ini berkembang menjadi plak yang mengalami fibrosis, kalsifikasi, dan perdarahan intraplak akibat neovaskularisasi, meningkatkan ketidakstabilan dan risiko ruptur. Proses ini berlangsung lama dan berperan penting dalam penyempitan dan oklusi arteri perifer pada PAD. Berikut merupakan proses aterosklerosis pada PAD. Endotel yang normal memiliki struktur dan fungsi vasoprotektif. Namun, disfungsi endotel yang dipicu oleh stres kronis seperti merokok, hipertensi, maupun diabetes mengakibatkan penurunan NO atau nitric oxide. Selain itu, terjadi infiltrasi LDL yang masuk melalui endotel rusak dan mengalami oksidasi sehingga memicu respon imun. Terjadilah pembentukan sel busa di mana monosit bermigrasi, berubah menjadi makrofag, dan menelan LDL yang teroksidasi sehingga terbentuk sel busa itu yang kemudian disebut dengan fatty streak. Kemudian terjadi migrasi otot polos di mana adanya peradangan mendorong sel otot polos bermigrasi dan berproliferasi di intima. Kemudian terbentuk plak fibrosa, yaitu saat sel otot polos dan matriks ekstraseluler membentuk plak stabil. Plak ini juga bisa menjadi tidak stabil akibat erosi endotel dan bisa mengakibatkan ruptur plak yang memicu trombosis akut dan bermanifestasi sebagai klinis PAD. Kolesterol total dan trigliserid juga terbukti berkontribusi terhadap risiko PAD. Rasio kolesterol total terhadap HDL-C secara konsisten dikaitkan dengan PAD dalam analisis multivariat berbagai studi. Sementara itu, HDL-C memiliki efek protektif yang signifikan, menurunkan risiko aterosklerosis melalui peran antioksidan dan antiinflamasi. Trigliserid yang tinggi juga telah diidentifikasi sebagai faktor risiko independen dalam beberapa studi, bahkan terkait dengan progresivitas PAD yang lebih berat. Dengan demikian,
Profil lipid yang abnormal termasuk peningkatan LDL, trigliserid, kolesterol total, serta rendahnya HDL berkontribusi besar terhadap perkembangan dan progresi PAD. Faktor resiko pola hidup sedentari. Pola hidup sedentari yang berlebihan memiliki efek independen pada biomarker kardiometabolik seperti lipid, metabolisme glukosa, dan sistem vaskular yang mengakibatkan aterogenesis. Dari berbagai studi, pola hidup sedentari dikaitkan dengan protein C reaktif atau high sensitive CRP, glukosa, aktivitas penghambat aktivator plasminogen 1, dan fibrinogen. Juga meningkatkan spesies oksigen reaktif yang dikaitkan dengan peningkatan produksi sitokin dan penanda inflamasi lainnya, yang pada akhirnya menyebabkan disfungsi endotel. Peningkatan risiko PAD bahkan setelah mengontrol faktor tradisional seperti dislipidemia, hipertensi, dan diabetes. Terdapat mekanisme hubungan dua arah antara pola hidup sedentari dan PAD. Pola hidup sedentari dapat menyebabkan penanda inflamasi yang meningkat, kemudian berkontribusi kepada aterosklerosis, sementara gejala terkait PAD seperti claudicatio, nyeri, dapat menurunkan kapasitas olahraga yang dapat mempengaruhi perilaku sedentari. Sehingga hal ini menyebabkan hubungan di mana PAD menyebabkan penurunan kapasitas olahraga yang memicu gaya hidup sedentari dan juga semakin meningkatkan risiko terjadinya PAD lagi. Pencegahan primer penyakit arteri perifer. American Heart Association telah menciptakan Life's Essential 8 yang terdiri dari 1. Makan makanan yang lebih sehat, 2. Lebih aktif bergerak, 3. Berhenti merokok, 4. Tidur yang cukup, 5. Mengendalikan berat badan, 6. Mengendalikan kolesterol, 7. Mengendalikan gula darah, 8. Mengendalikan tekanan darah sebagai modifikasi dari faktor risiko. Modifikasi pola makan. Pola makan yang sehat dikaitkan dengan insiden PAD klinis yang lebih rendah. Dalam penelitian uji coba pencegahan primer penyakit kardiovaskular dengan diet Mediterania yang diberi suplemen minyak zaitun, extra virgin atau kacang-kacangan, Predimed, yang menunjukkan bahwa diet Mediterania dikaitkan dengan penurunan resiko PAD. Berhenti merokok. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, berhenti merokok memberikan manfaat signifikan bagi penderita PAD, yaitu memperbaiki fungsi pembuluh darah dengan meningkatkan respons vasodilatasi arteri terhadap iskemia, mengurangi resiko komplikasi dengan menurunkan kemungkinan progresi PAD menjadi CLTI, amputasi, dan kematian, memperbaiki gejala, dan meningkatkan kemampuan berjalan dan mengurangi nyeri claudicatio. Berhenti merokok merupakan faktor risiko terbesar yang dapat dimodifikasi untuk mengatasi aterosklerosis. Berhenti merokok lebih dari 5 tahun dapat menurunkan risiko PAD lebih signifikan daripada penyakit jantung koroner atau stroke. Dibutuhkan lebih dari 30 tahun berhenti merokok untuk risiko PAD setara dengan non-perokok. Latihan dan aktivitas fisik. Fungsi endotel dapat ditingkatkan dengan latihan. Penelitian pada tahun 2009 melibatkan 111 pasien dengan PAD menyimpulkan bahwa tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi secara signifikan memperbaiki fungsi endotel sebagaimana diukur dengan dilatasi yang dimediasi aliran brachialis sebagai respons terhadap hiperemia reaktif. Latihan aerobik atau treadmill dapat meningkatkan dilatasi arteri, memperbaiki kesehatan endotel secara signifikan. Studi menunjukkan peningkatan fungsi vaskular pada pasien PAD. Latihan ketahanan atau resistance meningkatkan kapasitas fungsional seperti jarak berjalan, kualitas hidup, kemampuan aktivitas sehari-hari seperti naik tangga. Dampak dari latihan fisik dan aktivitas sendiri antara lain menekan mediator inflamasi seperti protein C reaktif, interleukin 6, D-dimer, dan homocysteine. Kemudian juga berpengaruh terhadap profil lipid seperti pada latihan intensitas sedang dapat meningkatkan HDL dan untuk latihan intensitas tinggi dapat menurunkan LDL dan trigliserid.
Peran screening dini untuk deteksi penyakit vaskular. Diagnosis dini, pencegahan, dan pengendalian risiko sangat penting bagi pasien PAD, bahkan pada kasus asimptomatik. AB merupakan uji lini pertama yang lebih disukai untuk individu asimptomatik berusia lebih dari sama dengan 65 tahun. Pada pasien dengan diabetes dan AB istirahat normal, pengukuran toe brachial index atau TBI harus dipertimbangkan. Penilaian klinis untuk PAD dimulai dengan pengenalan faktor resiko PAD untuk membantu mengidentifikasi pasien yang beresiko. Riwayat dan pemeriksaan fisik penting untuk mengidentifikasi pasien yang beresiko tinggi terkena PAD, menilai gejala ekstremitas bawah, dan menilai defisit denyut nadi, serta tanda-tanda PAD lainnya, termasuk luka pada ekstremitas bawah. Berikut merupakan kondisi yang beresiko terjadi PAD dan membutuhkan screening. Yang pertama, usia lebih dari 65 tahun. Kemudian, usia 50 hingga 64 tahun dengan faktor resiko, misalnya diabetes, riwayat merokok, dislipidemia, hipertensi, penyakit ginjal kronis, atau riwayat keluarga. Kemudian, usia kurang dari 50 tahun dengan diabetes dan satu faktor resiko tambahan untuk aterosklerosis seperti tersebut. Individu dengan penyakit aterosklerosis yang diketahui di pembuluh darah lain seperti stenosis arteri koroner, karotis, subclavia, renal, mesenterika, atau aneurisma aorta abdomen. Berikut merupakan manifestasi klinis dari penyakit arteri perifer. Dari riwayat, didapatkan claudicatio atau nyeri terbakar, kram, tidak nyaman atau terasa lelah yang dapat berlokasi di pantat, paha, betis, atau engkel dengan onset yaitu aktivitas jauh, menanjak, dan secara tipikal mereda secara istirahat dalam waktu kurang dari 10 menit. Kemudian bisa juga didapatkan gejala yang tidak berhubungan dengan sendi lainnya seperti rasa tidak nyaman pada otot yang berhubungan dengan berjalan yang membutuhkan lebih dari 10 menit istirahat untuk mereda, kelemahan tungkai, kesemutan, atau kelelahan saat berjalan tanpa disertai nyeri. Kemudian, gejala iskemik dapat terjadi juga saat istirahat, riwayat luka yang lama atau tidak dapat sembuh pada ekstremitas bawah, terjadinya disfungsi ereksi. Kemudian dari pemeriksaan fisik, dapat didapatkan pulsasi abnormal pada palpasi ekstremitas bawah, bisa dari femoral, popliteal, dorsalis pedis, atau tibialis posterior. Kemudian juga bisa didapatkan bruit vaskular di epigastrik, periumbilikal maupun di selangkangan atau inguinal. Kemudian dapat didapatkan juga luka yang tidak menyembuh, gangren ekstremitas bawah. Dan pemeriksaan fisik lainnya yang sugestif dengan iskemia seperti pertumbuhan rambut yang asimetris, perubahan nail bed, atrofi otot betis, atau didapatkan elevation pallor atau dependent rubor. Berikut merupakan alur diagnosis dari PAD. Setelah riwayat dan pemeriksaan fisik mengidentifikasi pasien yang beresiko PAD dan dengan riwayat gejala atau tanda PAD pada pemeriksaan fisik, pengujian diagnostik dilakukan untuk menegakkan diagnosis PAD dan juga spektrum chronic limb threatening ischemia atau CLTI. Screening awal dapat dilakukan dengan melakukan ABI, kemudian bisa dilanjutkan dengan TBI apabila perlu, atau pengukuran ABI dan TBI dapat dimodifikasi dengan exercise treadmill maupun pengukuran lainnya seperti pengukuran TBI dengan waveforms, TCPO2, dan atau SPP. Apabila sudah terkonfirmasi PAD, maka digolongkan ke 4 subtipe klinis dari PAD yang sudah kita bicarakan tadi, antara lain asimptomatik PAD, kronik simptomatik PAD, CLTI atau ALI. Pada CLTI, dapat dilakukan duplex ultrasound, imaging seperti CTA atau MRA, maupun kateter angiografi untuk menentukan strategi revaskularisasi. Kemudian, apabila sudah ditentukan diagnosis PAD atau CLTI, dapat dilanjutkan ke terapi seperti
guideline directed medical therapy, revaskularisasi, juga tidak lupa preventive food care, dan structured exercise. Berikut merupakan langkah pemeriksaan ABI sebagai first line untuk mendiagnosis PAD. Yang pertama, pasien harus berbaring telentang di ruangan yang hangat selama minimal 10 menit sebelum menjalani pemeriksaan. Kedua, pasang manset tekanan darah pada kedua lengan dan pergelangan kaki, lalu oleskan gel ultrasonik pada arteri brachialis, arteri dorsalis pedis, dan arteri tibialis posterior. Ukur tekanan sistolik di lengan, dapat menggunakan Doppler vaskular untuk menemukan denyut brachialis, kembangkan manset 20 mm air raksa di atas denyut nadi yang terakhir terdengar, kempiskan manset perlahan, dan catat tekanan saat denyut nadi mulai terdengar. Lakukan 2 pengukuran di setiap lengan dan catat rata-ratanya sebagai tekanan brachialis di lengan tersebut. Kemudian, ukur tekanan sistolik di pergelangan kaki. Dapat menggunakan Doppler vaskular untuk menemukan denyut dorsalis pedis. Kembangkan manset 20 mm air raksa di atas denyut nadi yang terakhir terdengar. Lakukan 2 pengukuran di setiap pergelangan kaki dan catat rata-ratanya sebagai tekanan dorsalis pedis di kaki tersebut. Ulangi langkah di atas untuk arteri tibialis posterior. Kemudian hitung ABI dengan membagi right ankle systolic pressure atau tekanan darah sistolik di ankle dengan higher arm systolic pressure atau tekanan darah sistolik di lengan atau brachialis pada sisi yang sama. Berikut tadi adalah faktor resiko dan pencegahan primer penyakit arteri perifer yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah. Semoga bermanfaat.